Tidak ada. Tapi kalau ayat yang menyatakan bahwa, kan tadi saya ngomong di Matius, tadi kan Pak Ustaz sudah membaca sendiri bahwa dia mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Nah, ayat pendukung lainnya itu mengatakan bahwa barang siapa percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus Kristus, maka dan mengakui dengan mulutnya itu, maka dia akan diselamatkan seperti itu, dan bertobat pasti dia diselamatkan. Jadi ada ayat pendukungnya. Jadi kalau kita baca Alkitab, sama seperti Al-Quran juga, kalau kita baca hanya beberapa ayat saja atau yang sepotong-sepotong saja, maka kita akan salah mengerti atau kurang memahami Berarti seperti nggak itu. ada itu ya, nggak ada ini ya, nggak ada Ya, ayat yang tidak secara tekstual gitu. tidak ada. Tapi kalau ini dari teologisnya itu, dari apanya itu, bahwa kepala prajurit itu dia masuk surga karena dia sudah mengakui Tuhan Yesus itu Allah yang hidup, dan dia juga bertobat sehingga dia diselamatkan seperti itu. Kalau untuk ayat yang tertulis bahwa tentara ini masuk surga itu tidak ada Datanya begitu. nggak ada. Mungkin ada Berarti juga, berarti nggak ada jawaban yang spesifik berarti tuh bang. kurang membaca. Iya, tapi Hmm, ayat pendukungnya ada gitu. hmm. Baik, bentar. Kalau Pak Ustadz sudah habis, saya juga mau bertanya kembali, kita saling diskusi ya Pak Ustadz ya. Nggak ada suara. Nah, sekarang Oke. gimana? Ada nggak suaranya? Saya tadi sengaja keluar dulu gitu ya, karena sebagian teman-teman tidak ada mendengar suara katanya. Ah, Sepertinya aman, baik. akun mereka yang bermasalah Pak Ustadz, bukan dari yang lain-lain. Tapi sepertinya akun mereka. Akun mereka yang bermasalah. Baik. Oke, Abang, kira-kira ada pertanyaan nggak? Berarti tentara Romawi ini secara tekstual tidak dijelaskan apakah masuk neraka atau surga gitu ya. Ya. Tapi ini kalau menurut Anda ada yang diselamatkan, ada yang tidak gitu. Karena gini Bang, kalau dia diselamatkan, ya kalau diselamatkan tentara Romawi ini berarti Abang membenarkan pembunuhan terhadap Yesus dong. Oke. Lanjut Ustadz. Ayo. Ada yang mau ditanya supaya saya jawabnya satu kali. Ya, kalau Anda mengatakan tentara Romawi ini masuk surga karena membantu Anda penebusan dosa, kan gitu? Maka Hmm. Anda membenarkan pembunuhan dong yang melanggar hukum Taurat. Kalau Hmm. kata Anda, ya kalau kata Anda tentara Romawi ini masuk neraka, lalu di mana jasanya tentara Romawi? Kalau tak nggak ada mereka, maka nggak ada penebusan dosa. Ah gitu loh. Macam mana? Saya jawab Ustadz. Iya silakan. Oke. Jadi begini, segala sesuatu itu tentang Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam kitab. Karena adanya korban penghapusan dosa. Jadi Yesus Kristus itu Allah yang menjadi manusia untuk menggenapi hukum Taurat. Makanya Waduh. kita, maka Itu sabar-sabar tuh saya jawab dulu. nubuatannya di mana, Bang? Ya. Sebutkan kalau Anda mengatakan nubuatannya ada, tolong disebutkan di mana Oke, ayatnya gitu. Kalau saya nubuatannya cari. ada. Saya cari. Saya izin cari ya, soalnya saya lupa juga. Saya izin cari ya. Hmm, Cari lagi beliaunya, teman-teman. Ah, ah. Katanya ada nubuatan Yesus, ya tentang disalib itu. Ah, dia menjabarkannya kan kayak gitu. Ya sudah kita minta data dulu. Ya, enggak sembarang ceplos-ceplos kalau diskusi itu. Gimana? Tadi tentara Romawi nggak ada tekstualnya masuk neraka atau masuk surga, membingungkan juga. Kalau tentara Romawi dimasukkan ke neraka berarti sia-sia dong ya, sia-sia dong. Tentara Romawi tersebut membantu penebusan dosa untuk menyalibkan Yesus. Yesaya 7 ayat 14 itu di perjanjian lama atau zaman hukum Taurat itu. Yesaya 7 ayat 14. Baik, lanjut dulu. Ya, Jadi jelaskan lanjut. uh, kalau soal berdasar
berjasanya atau tidak, namanya kalau perbuatan jahat itu, mau itu apapun itu, tidak ada yang namanya jasa, namanya buat salah tetap salah. Tapi namun ini sudah ada dalam nubuatan supaya ini kan karena Allah ngasih umat manusia sehingga ia datang untuk menggenapi hukum Taurat menjadi korban sembelihan itu. Kita umat Kristen tidak ada hak kurban karena Yesus Kristus itu sudah menjadi korban untuk penghapusan dosa itu tersendiri. Seperti itu. Jadi kalau untuk ini yang masuk surga ya, yang bukan saya membenarkan pembunuhan, tapi ini sudah ada tertuang, ini sudah ada nubuatan tentang kedatangannya, kematiannya itu. Jadi yang masuk, yang ini masuk surga itu yang mengakui, prajurit yang bertobat itu yang mengakui bahwa Yesus itu Allah. Yang tidak masuk surga itu yang tidak mengaku Yesus, seperti itu. Gini. Bang, kalau Anda membawa Yesaya 7 nomor Iya. 14, di situ kan disebutkan Immanuel. Sedangkan Yesus ini bukan Immanuel namanya. Immanuel itu artinya Allah yang menyertai kita, Tuhan yang menyertai kita. Maka kalau Tuhan yang menyertai kita, itu kita bisa bilang di zaman itu ada Raja Hizkia gitu. Raja Hizkia yang artinya Tuhan memberikan kekuatan gitu. Tuhan menyertainya dengan kekuatan. Nah itu. Kalaunya Anda bawa Yesaya 7 nomor 14, coba itu kan kitab Yahudi. Coba Anda lihat tafsiran dari Yahudi. Ya. Jangan tafsiran dari pendeta Anda. Kacau jadinya. Gitu loh, Bang. Jadi Immanuel yang dimaksudkan itu Allah sudah. Allah itu yaitu Yesus dalam ajaran Kristen. Karena Yesus di dalam Allah, Allah di dalam Yesus, seperti itu. Nah, itu di mana pengakuan Yesus kalau kayak gitu? Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah, itu di mana itu? Atau ada nggak Yesus mengaku aku adalah Allah, kata Yesus? Coba carikan sama saya datanya, di mana itu? Hancur kayak gini ya dogmanya kalau kayak gini. Ini ajaran Yesus atau ajaran gereja sih, ajaran pendeta. Beda kali gitu dengan ajaran Yesus ya kawan-kawan. Ya. Ah, kabur aja. Yohanes 14 ayat 10. Ya ada 14 nomor 10. Baik. Lanjut. Anda ngomong dulu. Baru Ya. saya ngomong nanti. Oke. Kalau soal itu yang sudah saya tidak, kalau soal tentara masuk surga atau tidak, itu tidak ada teks yang menggambarkan bahwa tentara mana yang masuk surga. Tapi yang saya sudah yang sudah menjelaskan tadi Pak Ustadz, ada satu kepala tentara itu yang mengakui bahwa Yesus itu Allah, sehingga dia diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena ada ayat yang mendukung bahwa barang siapa mengaku bahwa Yesus itu Allah, ya dia akan diselamatkan seperti itu, dan percaya dalam hatinya begitu dan bertobat, dia akan diselamatkan. Jadi kalau untuk ayat ini spesifiknya yang saya sudah mengatakan tidak ada, Ustaz. Nah, gini. Nih saya cari saya tampilkan ya ayat yang Anda katakan nih ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan kepada diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bang, yang kita tanya tadi ya, aku adalah Allah, kata Yesus. Secara spesifik kayak gitu ada nggak? Kalau ini ya Bang ya, kalau ini dia di dalam Bapa dan Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ini bisa dibantah Bang. Satu dalam apa gitu? Satu dalam pengajaran bisa. Kalau satu dalam ketuhanan nggak mungkin, karena murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Nah maka dari itu ada nggak Yesus secara spesifik mengatakan aku adalah Allah? Ah gitu. Coba kalau anda baca Yohanes nih, Yohanes 13
nomor 16 nih. Nih, kata Yesus apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Tuh, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Beda. Yesus dengan Bapa lebih besar Bapa. Oke. Lanjut baca Kan terus sampai di bawah. bertabrakan. Oke, tuh, silakan Lanjut tanggapi baca dulu. terus. Oke. Jadi begini. Bapa yang dimaksud dalam ini Alkitab itu yaitu Allah sendiri. Kemudian Yesus itu bukan bertabrakan ya, tapi ada doktrin Allah Tritunggal itu. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu. Bagaimana bisa tetap satu? Karena Allah itu kan Allah yang adil tuh, Pak Ustadz. Kemudian dia juga Allah yang Maha Pengasih. Nah, bagaimana dia mempertemukan antara keadilan dengan kasih itu lewat pengorbanan, gitu. Jadi dia turunlah menjadi manusia dan diberi nama Yesus. Kemudian ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya, yang umat-umat pilihannya. Makanya itu kami mengakui doktrin Allah Tritunggal itu. Pekerjaan Roh Kudus itu apa? Yang pertama, menginsafkan manusia akan dia dosa-dosanya. Jadi seperti itu. Dan Bang, pokoknya gini saya tanggapi dulu. menolak Panjangan. ya seperti itu. Ya. Gini Bang, ya itu tadi itu ajaran dari gerejamu dan pendetamu gitu. Karena sangat berbeda dengan ajaran dari Yesus itu sendiri. Beda gitu. Yesus tidak pernah mengatakan Jadi dirinya adalah Allah, nggak pernah ada. Dimanapun Anda mencari ayatnya nggak pernah Yesus itu mengatakan aku adalah Allah, itu nggak ada. Terus kata kamu juga gini, sedikit lagi, kata kamu tadi ada kepercayaan dari Kristen bahwa 3 dalam 1. Itu kapan Yesus ngajarin Tritunggal kayak gitu, kapan? Yesus aja ngomong. Yesus ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gak ada dia ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Ngarang kayak gitu. Nah, kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Coba, silakan. Tritunggal itu lahirnya itu munculnya itu dari Yesus sendiri. Hanya kita kalau membaca teks Alkitab itu sepotong atau sebagian Pak Ustadz, itu kita akan salah mengerti. Seperti yang Pak Ustadz bacain tadi, itu seperti tidak sinkron dengan yang lain. Tapi kalau kita baca semua, kita mendapatkan benang merahnya itu, kesimpulannya itu. Seperti itu, bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia dan Roh Kudus itu turun serta untuk mengisafkan orang-orang pilihannya. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi kalau Bang, itu bukan kesimpulan, itu penyesatan. Kalau Anda baca semua ya kitabmu ini, ya kesimpulannya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia punya Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dan dia mengajarkan Tuhan itu Esa. Coba kamu buka Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya. Nggak ada kata Yesus, inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau 3 dalam 1. Nggak ada. Makanya Anda tarik kesimpulannya Yesus mengajarkan Tritunggal itu asumsi dan pembodohan, penyesatan gitu. Kalau Anda baca semuanya kitab Anda ini, Anda akan mengetahui bahwa Yesus itu hamba Tuhan dan Yesus mempunyai Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhannya itu Esa, tidak dapat kelihatan dengan mata. Terus coba Anda buka. Nih, saya kasih tahu sama kamu. Di Matius 12 nomor 15 ya. Nih. Judul perikopnya aja apa nih? Nih. Coba kamu lihat.
Nih, Matius 12 tuh, nomor 15. Yesus itu hamba Tuhan. Tuh, kalau kamu juga baca kisah para rasul 3:13 nih, ya. Allah Abraham, kisah para rasul 3, nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa hamba ini? Yaitu Yesus. Kesimpulannya, Yesus itu hamba Tuhan. Bukan Yesus mengajarkan Tritunggal. Makanya saya heran sama Anda. Sejak kapan Yesus mengajarkan Tritunggal? Itu paham dari mana? Oke. Jadi ada juga Tuhan Yesus juga mengatakan seperti ini. Aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Lagi Awal. Anda bawa. Sama. Silakan dulu, nanti saya baca. Ya, silakan. Awal dan akhir. Awal itu firman Tuhan itu kan ini awal mulanya itu kan firman. Pada mula-mulanya itu firman. Kemudian firman itu menjadi manusia. Alfa dan Nah, Omega itu itulah- Anda tahu nggak ayat berapa, Bang? Oke, sabar, saya cari. Kalau bisa Pak Ustadz cari, memang isi daripada saya keluar dari sini di Google situ. Saya lupa juga ayatnya. Lupa. Baik, Kalau teruslah. Oke. Saya lanjut. Ya. Itulah yang diajarkan, itu juga ajaran yang temurun dari rasul-rasul yang Tuhan Yesus utus juga, seperti itu. Makanya kami tetap mengakui Allah Tritunggal itu. Bawahnya maksudnya begini ya Pak Ustadz. Kalau tidak mungkin ini, kalau dari kitab kita lain, seperti yang saya katakan, kalau bacanya kitabnya sepotong-sepotong, kita akan salah mengerti, sama kepada zaman hukum Taurat. Di zaman hukum Taurat itu kan Kristen tidak boleh memakan babi. Tapi pada zaman hukum kasih atau perjanjian baru itu sudah memperbolehkan. Karena Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut, tapi yang keluar. Bukan berarti yang haram-haram maksudnya makanan seperti itu, yang masuk ke dalam mulut yang haram, tapi yang keluar artinya perkataan kita. Maka itu kuncinya Pak Ustadz. Kalau kita baca Alkitab atau baca ibaratnya ini, baca teks apapun itu, kalau hanya setengah-setengah, kita akan salah paham dan tidak mendapatkan intinya. Seperti itu. Kalau Pak Ustadz sudah apa, saya juga mau bertanya balik ke Pak Ustadz. Baik, kita saling diskusi, karena tadi kan awalnya kita bilang diskusi. Ya. Habis ini kita biar nggak loncat-loncat, bahas di Bible ya Bible, habis itu Quran ya Quran, kan gitu kita bahas, biar nggak campur-campur. Jadi begini, ya kalau kamu katakan bahwa Yesus menyampaikan akulah Alfa dan Omega, saya tahu ayatnya. Masa kamu lupa? Masa saya yang Islam lebih tahu daripada Anda gitu? Itu Wahyu 1 nomor 8. Itu Wahyu. Tapi kamu baca dulu Wahyu 1 nomor 1-nya. Nih, saya bukakan saja buat kamu ya. Karena kamu perangkatnya satu agak susah jadinya. Nih. Kita baca dulu. Inilah wahyu Yesus Kristus, oke? Yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi di sini Yesus mendapat wahyu dari Allah, betul? Nah, apa wahyunya? Apa wahyunya? Nih, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, bukan firman Yesus. Aneh gitu. Dia itu dapat wahyu, Yesus itu dapat wahyu dari Tuhan. Yesus sampaikan begini bunyinya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Bukan Yesusnya sendiri yang Alfa dan Omega. Gimana sih cara Anda memahami kitab Anda tuh aneh gitu loh. Ya teman-teman semuanya ya, andaikan Quran surat Toha ayat 14 dikasih sama teman-teman kita yang Kristen ini ya teman-teman,
Saya yakin teman-teman Kristen kita ini akan menyembah Nabi Muhammad jadinya. Contoh ayatnya kayak gini bang, ya. Contoh ayatnya kayak gini nih. Melalui mulut Nabi Muhammad. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budani. Wa aqimis sholata li dzikri. Itu melalui mulut Nabi kami. Apa artinya? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, kata Nabi Muhammad. Tuh. Maka sembahlah aku. Ah, tuh, pakai mulut Nabi Muhammad. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Andai ayat ini dikasih ke teman-teman kita Kristen, Nabi Muhammad yang disembahnya. Padahal kan kita tahu Nabi Muhammad itu in huwa illa wahyu yuha. Dia menerima wahyu dari Tuhannya. Sama dengan seperti Yesus ini. Dia menerima wahyu dari Tuhannya. Lalu bunyinya seperti apa? Aku adalah Alfa dan Omega, kata Yesus. Firman Tuhan Allah. Bukan dia sendiri yang Alfa. Bukan dia sendiri yang Omega gitu. Perlu Anda ketahui seperti itu. Dia itu adalah utusan Tuhan. Makanya Yohanes 17 nomor 3 tadi. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yang engkau utus. Coba baca ayat 8-nya. Ya. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman, kata Yesus, telah ku terima darimu, telah ku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Utusan dia menyampaikan apa yang dia dapat gitu. Yesus itu menyampaikan apa yang dia dengar dari Bapaknya, dari Tuhannya. Bukan berarti kalau dia mengaku aku adalah Alfa dan Omega, berarti diri dia dong mengaku. Bukan. Jadi teman-teman kita ini, sahabat semuanya, tidak bisa membedakan mana kaulnya Yesus, mana firman gitu. Tercampur. Makanya betul Nabi kita, hadis dan Quran perlu dipisah. Jadi kayak gitu bang, tanggapan saya. Nggak ada Yesus ngajarin kayak gitu ya. Dari ayatnya ya. Secari ayatnya. Iya teman-teman, coba ya. Anda ya, Quran Surah Toha ayat 14 itu ya, kita kasih sama kawan-kawan kita yang Kristen. Nah, itu Nabi Muhammad yang disembahnya pasti. Kan melalui mulut Nabi Muhammad. Innani anallah, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Coba fokus. Iya, Anda cari dulu, fokus dulu. Saya ngomong sama itu ayat 14, Yohanes 1. Oh, firman telah menjadi manusia. Pokoknya ini coba Pak Ustadz baca. Atau nah, coba baca. Kenapa dengan itu? Saya bukakan nih. Iya, maksudnya ini saya mau menjelaskan. Oh. Mengapa kita mengakui Yesus itu Allah seperti itu? Kan yang tadi Pak Ustadz mengatakan Yesus itu kalau dari bacaan itu kan Pak Ustadz mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan, ini kan? Itu. Dan itu firman itu telah menjadi manusia ya, dan diam di antara kita, oke? Lanjut, silakan. Apa yang kamu mau sampaikan? Argumenmu. Ya. Itu masuk dalam firman dengan Yohanes. Firman itu. Nah, itu yang membuat kita bahwa mengakui doktrin Allah Tritunggal itu. Karena apa? Firman itu kan Allah. Allah telah menjadi manusia untuk apa? Untuk menggenapi hukum Taurat, untuk menebus manusia dari dosa. Maka itu Allah itu menjadi manusia dan diberi nama Yesus. Seperti itu. Makanya ada tertulis juga bahwa karena nama Yesus saja semua lutut akan bertekuk dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Seperti itu. Oke. Jadi itu Baik. Itu yang membuat buat tafsiran adanya Allah Tritunggal itu. Seperti itu. Gini bang, Allah makin kau maksud adalah tidak dalam kata tapi hakikatnya tetap sama. Seperti tiga pribadi yang berbeda tapi satu hakikat yang sama. Seperti itu. Makin kamu jelaskan makin jadi tidak jelas jadinya bang. Serius.
Gini, Ini kan bukan oke, satu ya tanggapan saya. Yohanes 1 nomor 14 bukan ajaran Yesus. Yang kedua, tidak ada Yesus mengaku dirinya dari firman. Ada gak Yesus mengatakan aku dari firman? Gak pernah ada. Yang ketiga, Pak ya, Ustadz. yang ketiga, Lanjut. sedikit lagi, sedikit lagi. Ini firman telah menjadi manusia. Kapan Yohanes melihat perubahannya? Itulah dogma Lanjut. gerejamu. Beda dengan ajaran Lanjut. Yesus gitu. Oke, lanjut. Beda. Kalaunya Yesus Lanjut. tidak mengajarkan seperti dogma gerejamu. Enggak. Beda dia. Lanjut. Jadi kamu perlu tanyakan pendetamu. Di mana Yesus mengaku berasal dari firman. Terus kapan Yohanes yang menuliskan ini? Yang menuliskan ini kapan melihat Yohanes ini perubahan firman jadi manusia? Firman itu kata-kata, Oke. bukan perubahan bentuk gitu. Aduh, Ustadz. Itu yang Ustadz pahami dari ajarannya agama Islam. Makanya Ustadz mengatakan seperti itu. Kalau Ustadz membawa ajaran agama Islam yang mengakui bahwa Yesus itu cuma nabi biasa, Ustadz membawanya itu kepada ajaran Kristen Protestan, itu pasti bertabrakan. Karena di mana agama Muslim tidak mengakui bahwa Yesus itu Allah, tapi kami Kristen itu mengakui Yesus itu Allah. Oke, pertanyaan sebegini. Kalau Yesus itu bukan Allah dan bukan Tuhan, kalau dia hanya utusan, mengapa dia yang datang ke dunia pada akhir zaman untuk menghakimi umat manusia? Bukankah hanya Tuhan yang boleh menghakimi? Bukankah hanya Tuhan yang Itu boleh menghakimi? pertanyaanmu. Nabi-nabi pun tidak ada yang menghakimi sesama manusia. Tetapi kenapa harus Yesus yang menghakimi? Kalau bukan Yesus itu Tuhan, logikanya seperti itu, Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz membaca ajaran Kristen setengah-setengah, seperti yang saya pernah menonton bahwa Pak Ustadz ini yang tentang perihal makan babi, itu Pak Ustadz membawa dari ajaran hukum Taurat, sedangkan kita sudah hidup di zaman hukum kasih. Seperti itu. Baik. Jadi Jadi kalau gini, membawa doktrin-doktrin dari Muslim ke Kristen itu bertabrakan, Pak Ustadz. Jadi kalau soal berbicara soal ini apa kesesatan, saya rasa kalau dari kami itu kami tidak mempersalahkan agama, karena Yesus itu sendiri datang tidak membawa agama, Pak Ustadz. Jadi kalau ke Pak Ustadz membawa nanti ke situ. ajaran-ajaran Kita nggak usah melebar kemana-mana dulu. ya, Nanti ke ini situ. saya mengatakan supaya Pak Ustadz tidak membawa ajaran-ajaran dari Muslim kepada Kristen, agar ketika Pak Ustadz membaca kitab Kristen itu tidak salah paham, tidak konteksnya itu. Maka itu saya mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Itu kan sendiri tertulis dalam Alkitab. Tadi kan Pak Ustadz baca sendiri. Artinya apa? Bagaimana Allah itu ini untuk menebus manusia dari dosa, untuk menyelamatkan, bagaimana kasih dengan ini keadilan itu bertemu lewat pengorbanan seperti itu. Makanya Baik. kita Kristen nggak ada merayakan hari korban atau seperti yang lain-lain seperti itu. Ya, baik. Ya, itu jawaban kamu kan. Firman telah menjadi manusia. Tapi sudah kubilang dari tadi, ini bukanlah perkataan dari Yesus. Kalau kamu mau ya mengambil seperti ini juga terdapat di pagan Romawi. Dan perlu kamu ketahui, aku dari tadi tidak ada membawa Al-Quran. Nggak ada bawa paham Islam. Tapi yang kubawa itu adalah paham dari kitabmu. Dari yang Yesus sampaikan gitu. Nggak ada saya nggak ada saya itu menyalahi apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam kitabmu gitu loh. Karena saya nggak ada bawa Al-Quran dari tadi. Kalau mau bahas Al-Quran, kita boleh habis ini setelah kita selesai Bible-nya gitu. Nggak apa-apa. Jadi begini, ya, ini adalah tertulis tekstual di tempat kamu. Maka perlu pertanyakan dulu sama pendetamu. Satu, kapan firman jadi manusia itu dilihat oleh Yohanes? Kan dia saksi mata. Yang kedua, ya, Yohanes ini dapat catatan dari mana? Karena bukan dari ajaran Yesus. Yang ketiga, firman jadi manusia. Firman itu apa sih? Firman itu perkataan. NRK en hologos. Logos dia. Kan kayak gitu. Logos. Jadi bukan perubahan bentuk gitu loh.
Bukan perubahan bentuk firman itu. Firman itu kata-kata. Terus kata Anda. Kalaunya Lanjut. secara gini, secara akal sehat yang menghakimi datang kedua kali itu adalah Tuhan. Gini, Bang, ya. Tidak perlu Tuhan menghakimi itu. Tidak perlu Tuhan. Hakim-hakim di pengadilan juga bisa menghakimi gitu. Nah, kalaupun kamu konteksnya Yesus turun kedua kali untuk menghakimi manusia. Pertanyaannya siapa yang dia hakimi? Nah, tuh, coba kamu buka. Yang dihakimi Yesus itu siapa? Buka Matius 7, nomor 22 sampai 23. Itu yang akan dihakimi oleh Yesus. Kepercayaan kami pun ya nih, kalau masuk ke Islam ya, Nabi Isa itu akan turun kedua kalinya. Apa yang dia lakukan? Mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan menghapus jizyah. Itu tugas dia. Nabi Isa itu sebutan dari Al-Quran untuk Yesus gitu. Nah, itu tugasnya, dia akan datang kedua kalinya, betul. Kami pun percaya. Tapi untuk mematahkan salib, menghapus jizyah, dan membunuh babi-babi. Makanya ada juga tertera, Bang. Ya, tertera di kitabmu. Dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Nih. Saya bukakan buatmu biar kamu baca kitabmu. Nih ya. Buka. Nih. Apa kata Yesus? Nih kan turun kedua kalinya pada hari terakhir. Betul? Nih, kata Yesus, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Yang memanggil Yesus ini Tuhan hanya dua agamanya, Kristen dan Katolik. Kan gitu. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Maka Yesus menjawab, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi turun kedua kalinya nanti Kristen yang akan diusirnya. Ah gitu, silakan tanggapan kamu, silakan. Jadi gini, Pusat. Ini kebetulan baterai HP saya sisa-sisanya. Jadi begini. Itu yang Yesus usir, orang-orang yang bernubuat atau mengusir setan karena namanya, tapi hatinya itu menjauh dari dia, bukan pengikutnya. Orang-orang yang istilahnya itu kami mengatakan itu Kristen KTP atau Katolik KTP. Jadi orang-orang yang apa-apa memakai nama Yesus, tetapi hatinya itu selalu mementingkan egonya atau kepentingan dirinya. Itulah yang Yesus usir. Karena apa? Mereka berbuat tentang nama Yesus, tapi mereka juga berbuat jahat. Artinya apa? Hatinya menjauh. Kenapa? Yesus itu memandang hati, bukan keterangan itu Anda dapat dari mana? Oke. Mau saya cari sekarang di Google. Minta maaf, saya pun baterai tinggal 4%, aliran HP tinggal 4%. Mau saya cari sendiri di Google itu ada tertulis bahwa yang diselamatkan itu bukan mereka yang berseru-seru Tuhan, 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 tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Seperti itu. Oke, jadi gini, orang gini, yang gini, melakukan kehendak Bang. Kamu baterai tinggal 4% kan? Kamu cas aja dulu, nanti bisa disambung. Nama kamu kan Dikas ya. Kamu juga belum bertanya, cas aja dulu, turun dulu. Nanti silakan minta multi lagi. Bisa? Saya mau bertanya satu ini saja. Apa ini itu? Masih Silakan. bisa ini? Masih bisa. Tentang menurut pendapat Pak Ustadz nih. Ini kan kita bahas tentang dari tadi menjurusnya kepada keselamatan nih Pak Ustadz. Betul atau tidak? Jadi menurut Pak Ustadz tuh cara untuk masuk surga itu sebenarnya bagaimana Pak Ustadz?
ini saya kan masih belajar nih, saya juga belum terlalu paham-paham lah. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz. Menurut dari Pak Ustadz, yang teman Pak Ustadz. Ya, satu kata dua kalimat cara masuk surga itu. Caranya hanya satu, takwa. Apa arti takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sehingga rahmat dari Tuhan turun, mengantarkan Anda ke surga. Tuh, mudah kan kalau dalam Islam? Oke. Tuh, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Buat apa kita mengerjakan perintahnya? Agar rahmatnya turun kepada kita yang mengantarkan ke surga. Yang mengantarkan. Oke. Terus kalau surga itu kita buat apa Pak Ustadz? Kalau surga Yang dari kehidupan, pemahaman Pak Ustadz. kalau surga itu adalah tempat tinggal, ya, tempat tinggal yang disediakan Allah untuk orang-orang beriman yang berisi kenikmatan di dalamnya. Gitu. Kalaunya isinya itu hanya ada beberapa cuplikan di Al-Qur'an gitu, Bang. Ada sungai, ada buah-buah, ada pokoknya banyak lah, ada itu cuplikannya. Cuma saya jujur aja, saya sebagai muslim kagak pernah saya mikirin apa isi surga itu, nggak pernah. Tapi saya sebagai muslim Oke. malah memikirkan cara menghindari neraka gitu. Itu yang penting. Oke. Itu. Saya pernah dengar kalau ajaran Muslim itu kalau di surga itu tugas pria itu tentang 42 bidadari atau 72 bidadari ya, Pak Ustadz, kalau 72. tidak salah nih. Itu betul atau tidak? Berapa Pak Ustadz? 72. Oke, 72. Itu saya mau bertanya, itu betul atau tidak? Karena saya mau memastikan nih supaya saya tidak memandang agama Islam itu yang lain-lain begitu. Baik. Jadi gini, ya, Hmm. kalau untuk masalah bidadari, jumlahnya itu tidak disebutkan dalam Quran tuh. Al-Quran Oke. tidak menyebutkan jumlah, tapi memang Al-Quran ada menjelaskan wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Gitu. Kami ciptakan bidadari itu secara langsung gitu. Tidak pernah disentuh oleh siapapun, tidak pernah dipandang oleh siapapun kecuali oleh penghuni surga. Lalu penghuni surga yang seperti apa dapat bidadari? Kan gitu. Nah, itu adalah motivasi untuk pemuda Islam di zaman Nabi kami, bagi yang ikut perang, bagi yang ikut perang, yang gugur di medan pertempuran, dia belum menikah, maka sesuai kodratnya Allah menciptakan pasangan Anda di surga, gitu. Ya, seperti itu. Itu untuk pemuda Muslim, ya, yang berperang di jalan Allah, lalu dia gugur di medan perang. Bagi yang belum menikah itu, Bang, ya, bukan berarti sama rata. Kalau kita sudah menikah, maka istrimu lah yang lebih dari bidadari tersebut. 72 bidadari sama istrimu, ya, itu nggak ada apa-apanya nanti. Nah, gitu. Oke. Dan saya pernah mendengar bahwa di surga itu tugasnya para pria itu memecah perawan-perawan wanita. Itu betul atau tidak? Itu kalau tekstual dalilnya nggak ada tertulis. Dan menurut saya pun juga berlebihan. Berarti itu ajaran orang yang mengataskan nama Islam nih. Ya, karena nggak ada tekstualnya. Itu sama halnya juga dengan para orang-orang yang mengataskan nama Kristen, Pak Ustadz, yang membawa nama Kristen. Saya mau bertanya dulu. Kalau di surga itu seperti yang Pak Ustadz yang mengatakan bahwa untuk yang belum menikah, berarti ini mempunyai 72 bidadari itu. Nah, itu surga atau bagaimana Pak Ustadz? Soalnya kalau di ajaran kami Kristen nih, di Kristen itu kalau surga itu tempat yang indah, tenang, tidak adanya air mata, dan tugasnya di surga itu untuk memuji dan memuliakan Allah. Seperti itu. Tidak ada tuh soal
bidadari tidak ada itu. Ini saya mau bertanya, diskusi dengan Pak Ustadz. Kenapa emangnya? Kalau Ya di dalamnya saya memastikan. gambaran isi-isinya seperti itu ada bidadari, nggak perlu heran, Bang. Kalau kamu membaca kitab kamu, Yesus pun menjanjikan 100 istri. Nah, di Dan, mana? nah makanya, Di mana? bahkan gini ya, kalau kita nih ya, ini surganya Yesus. Yesus menjanjikan 100 istri di kitabmu, terus juga Yesusnya juga akan kawin di surga. Ah, kayak gitu. Dan kenapa di dalam kitabmu Saya pembeternya. ada, aduh, buset katanya baterainya. Dan di dalam kitabmu kenapa ada pesundal gitu lah. Pesundal tuh buat apa? Ya kan kayak gitu. Ini perlu banyak nih dia, teman-teman, nggak usah diturunkan, bagus ya, bagus cara diskusi dia gitu. Biar kita ini aja kita jawab semuanya. Masih kurang lah kalau 72 tuh ya. Kalau 72 masih kurang. Lebih menarik yang 100 nih, 100. Oh, hilang dia. Ya udahlah. Tepuk tangan buat dia ya. Tepuk tangan buat dia. Iya, iya, dia pengen belajar. Gak apa-apa, kita jelaskan teman-teman. Memang kewajiban kita ya menjelaskan. Kalau orang bertanya, kalau di Islam adakah bidadari di surga? Kasih ayatnya. An-Naba 33 wa kawakiba atsroba. Kan kayak gitu. Terus wahurun ain kamsalil lu'il maknun. Gak perlu kita malu ada bidadari di surga. Ya, karena memang dia diciptakan Allah sebagai pelayan surga. Itu bidadari. Kan kayak gitu. Lah daripada di dalam surganya ada perang naga. Terus di atas berperang dikasih pula 100 istri. Habis itu ada yang jual minyak gadis-gadisnya di situ. Yang masuk duluan pun juga pesudal. Macam mana? Hei, kalau kita pikirkan lebih baik ya, lebih baik ada bidadari di surga daripada ada perang naga, ya, atau ada pesundal di dalamnya. Kan kayak gitu. Ya, jadi ya teman-teman, ya Anda perlu tahu bahwa bidadari itu ya motivasi untuk pemuda muslim ketika ya pemuda muslim di zaman Rasulullah ikut perang. Ada kan yang mereka ikut perang. Ya Rasulullah, saya belum menikah. Gimana ini? Ya, Rasulullah mengatakan Allah ciptakan bidadari di surga untukmu. Kayak gitu. Untuk yang belum menikah. Ya kalau yang udah ada istri, maka ratunya bidadari adalah istrimu. Nggak ada apa-apanya yang 72 tuh sama istrimu nanti. Gitu. Ya. Oke. Kita akan naikkan lagi. Halo, selamat malam. Teman-teman bantu posting ulang lagi dong. Cari yang lucu, belum ada. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Anda Islam. Oke lah. Pian Islam Iya. kata. Tinggi di Cempaka. Sekampung lah nulun berarti lah. Acil Cempaka. Iya, pernah lahir di situ. Oh, pian di mana? Pian di Cempaka Saat ini mana? di Barabai. Banjarbaru. Oh, Barabai. Di Cempaka Ulun di sampai Cempaka. Aduh, Bo. Basong. Basung. Ini ulun di Basung. Di Pasar Ulit. Ada yang hendak bertanya. Ibu Pak langsung ke HP ulun aja. Amun betakon. Lah. Ulun hendak debat dulu masalahnya.
Oh ya. diskusi lintas agama. Langsung aja tuh, ada nomor HP Ulun di profil. Pian liati, Oh, buka iya. profil Ulun. Catat nomor HP-nya. Oke. Oh, Nah, iya ya, nggih. Ulun tuh dengarkan dulu pian lah. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Nggih ya, makasih. Waalaikumsalam. Orang mana ya? Orang mana dia?